Bidadari chapter 241. Apel. Pacarmu bukan yang mengantar? Sampai bicaranya bisik-bisik begitu. Aida tak habis pikir, dibilang bisik-bisik. Jarak mereka saja yang jauh, dan memang mereka tak harus bicara sambil teriak-teriak, bukan? Lagi pula untuk apa juga Aida bisik-bisik? Oh, kalau memang kurir tadi pacar saya, maka saya sangat senang sekali nyonya, dia itu tampan. Aida tak peduli kalau orang yang bertanya itu akan marah mendengar jawabannya seperti sekarang. Tahu kenyataannya, dia tampan kok, sayang saja. Tadi dia pakai masker. Waktu pertama kali aku bertemu dengannya, lumayan juga mukanya. Bisik hati Aida yang memang seorang wanita normal, dan dia tahu mana pria tampan, mana tidak. Harusnya tadi aku rekam ucapannya itu, Mama, buat kasih tahu ke Mas Reiko. Iya, biar dia tahu diri sedikit, Rukma. Sudah menumpang di sini dan gak tahu diri, sok jadi bos. Bener Mbak Reti, kalau Romo tahu dia suka bicara dengan kurir, habislah dia. Tapi itu lebih bagus. Malah kalau perlu dia bawa kurirnya masuk ke dalam sini dan mereka tidur berdua. Ketiga wanita itu tidak melihat siapa yang tadi datang. Mereka duduk membelakangi pintu. Makanya memang mengoceh sekenanya saja. Selera rendahan. Ternyata laki-laki pujaan hatinya hanya sekelas kurir pengantar barang. Bener Mama. Mungkin dia tahu diri kalau dia tidak selevel sama orang-orang di kelas kita. Gadis muda itu bergidik. Mbak Reti, jangan dibayangin pacaran sama kurir yang bau asam badannya karena panas-panasan, terus mukanya pasti lusuh. Miskin, tinggal di kontrakan sempit, pasti dia jijik. Melihat kakaknya, Reti yang tadi bicara dengan mamanya sambil bergidik, Rukma ikutan berkomentar. Mereka sama-sama menyindir Aida. Lagian mana ada orang kayak yang mau sama dia. Mas Reiko kalau nggak dipaksa sama Romo juga nggak akan nikahin dia tuh, Rukma. Dan memang mereka tidak tertarik juga dengan kurir. Ibunya kenapa nggak punya manner ya? Anaknya menghina orang sampai segitunya, dicuekin. Apa memang mereka dididik untuk menghina dan merendahkan orang? Mereka lebih asyik menonton televisi yang sama sekali selama Aida tinggal di apartemen itu tak pernah dinyalakan olehnya. Alah, Ben, peduli amat lah. Yang penting aku kerjakan semua urusanku sampai selesai. Pikir Aida lagi yang tak mau ambil pusing. Karena itu dia dengan cepat kembali ke dapur mengurus masakannya. Toh dia sangat sibuk sekali dan tidak punya waktu untuk mengurusi masalah orang lain. Kalau mereka mungkin saja bisa tertawa cekikik di depan TV. Tapi Aida punya misi yang harus diselesaikan. Subhanallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Tak peduli apa yang terjadi, dia terus saja bekerja sambil terus berzikir. Aida sendiri juga memasang alarm di dekatnya, supaya dia bisa menentukan berapa lama waktu yang tersisa. Selentangannya yang cekatan terus bergerak. Apa tidak ada buah di kamar ini? Kau hanya memberikan cemilan biskuit seperti ini. Apa kau ingin kami gendut? Ini bukan makanan yang sehat. Aku ingin buah. Iya, sebentar. Saya bawakan Nona Rukma. Ada-ada saja mereka ini. Yang buah, yang emi, nagasari, pisang ijo. Sabar. Karena hanya dengan sabar dan sholatlah manusia bisa meminta tolong pada Tuhannya. Aida, semangat. Aida pun datang dan membawakan apa yang Rukma inginkan. Dia sudah memotongnya dan hendak menaruh di meja menyajikannya. Namun di saat yang bersamaan tangan Rukma bergerak mendekat pada gelas dekat dengan Aida yang mau menaruh piring buah.
Dan aduh mama, dia disuruh memotong buah saja, dia marah dan langsung pecahin gelasnya. Anak ini waktu di dalam perut ibunya ngidam apa ya? Kok senang banget bikin onar loh. Aida masih banyak kerjaannya di belakang, tapi harus mengurus yang seperti ini dulu sekarang. Maaf Nona Rukma, tapi tadi tangan Anda yang... Kamu menyalahkan anakku. Maaf Nyonya, memang salah saya, biar saya bersihkan dulu. Cuma disuruh menghidangkan buah saja pakai marah-marah dan mencahin barang begitu. Ternyata kelakuanmu di rumah ini. Terserahlah kamu mau bilang apa. Yang penting aku cepat-cepat aja dulu harus dibersihkan beling-beling itu. Lagi pula Aida memang sudah membalikkan badan dan menuju ke ruangan tempat menaruh alat kebersihan. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan selentingan itu. Dret, dret, dret. Wah, matang. Senang Aida karena sesuatu sudah berbunyi di alarmnya. Dia mematikan dulu, lalu mematikan kompornya juga. Cepat, apa kau mau membuat anakku terluka kakinya? Iya Nyonya, ini saya juga segera mau ke sana. Bisa kebayangkan bagaimana perasaan Aida dan bagaimana kekesalan di dalam hatinya ini. Ada di dalam waktu sejam ini apa saja mereka suruh, termasuk membersihkan bekas gelas itu. Aku minta kiwi, kenapa hanya bawakan apel? Karena di apartemen ini hanya ada buah apel. Rukma pun mengerutkan dahinya. Kamu mau bohongin aku? Dia tak percaya. Mas Reiko itu sangat suka sekali makan kiwi, semangka, jeruk, mangga. Gak mungkin dia cuma beli apel. Dia malah kurang suka dengan apel karena gasnya sensitif untuknya. Mas Reiko itu punya masalah di lambungnya, dan kalau dia makan buah banyak gasnya, dia itu bisa kembung. Ya ampun, aku tidak tahu. Aku hanya membeli buah kesukaanku saja. Ini pula yang Aida tidak tahu. Dan selama 3 bulan lebih di apartemen Reiko, buah yang dibeli Aida cuman apel dan pisang. Itu pun juga bukan pisang makan, tapi pisang untuk dimasak. Mana pisang juga mengandung sorbitol lagi. Itu juga ada kandungan alkoholnya dan bisa bikin keluar gas alami yang bisa bikin perut kembung juga. Sejenak Aida terpaku dengan pikiran dan rasa bersalahnya ini. Bayangan tentang Reiko yang selalu saja tidak pernah menolak makanan yang diberikan olehnya, ini juga yang membuat dirinya tak enak hati. Potongan buah apel, jus apel. Hei, kaget Aida disentak seperti ini, apalagi melihat wajah Rika yang memang marah. Kau ingin membersihkan pecahan beling itu atau hanya ingin berdiri di sana? Maaf Nyonya, saya bersihkan dulu. Fokus Aida. Lagian dia juga tidak bilang apa yang dia inginkan dan apa yang tidak boleh dimakannya juga. Kenapa harus dipikirkan? Aida coba mengesampingkan semua itu dulu. Lagi pula kalau makan pisangnya tidak berlebihan, natriumnya juga bagus kok untuk menghindari sakit perut. Dan kalau apelnya gak berlebihan juga, kayaknya gak apa-apa deh. Peduli amat lah. Orang kemarin dia sakit juga bukan gara-gara makan apel kok, tapi gara-gara dia gak makan pulang dari Abu Dhabi. Aida mencoba berpikir positif dan tidak mau membuat dirinya merasa bersalah berlebihan. Bisa-bisanya mereka saja membuatku sibuk di sini dan harus menyelesaikan yang di dapur. Sengaja bukan? Supaya aku gak bisa menyelesaikan tepat waktu dan dihukum juga. Aida hanya bisa menyabarkan diri karena memang siapa yang bisa menolongnya sekarang. Mana Minya? Apa belum siap juga? Apa kerjamu membuat makanan begitu saja lambat sekali? Cicit Rika lagi.
Sebentar, saya sedang buatkan Nyonya. Tapi kan anak Anda sudah buat ulah di sini. Jadi saya bersihkan ini dulu. Hei, kamu di sini hanya disuruh buat makanan saja marah-marah. Selalu saja alasan ini dan itu. Aku hanya nanya, mana makanannya? Kenapa harus menyalahkan orang lain? Rika kini sudah berdiri dan menatap makin kesal pada Aida. Jelas dia tidak bisa dibayangkan dengan Nyonya Rianti. Sama-sama orang kaya, tapi Nyonya Rianti tidak seperti ini loh. Aida jadi kepikiran mertua Nada dan bagaimana dulu Rianti membantu Nada mengasuh cucu-cucunya juga dan selalu lembut tutur katanya. Sepertinya sulit mendapatkan mertua macam itu. Mbak Nada memang sangat beruntung. Sosok mertua idaman yang memang selalu dibayangi oleh Aida. Tapi sekarang dia tidak boleh memikirkan ini juga. Karena saya tidak marah-marah Nyonya. Saya cuman plak